Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Imam Nurkolis dengan NPM 2114071056, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, angkatan 2021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai resistor. Jadi untuk yang pertama itu ada pengertian resistor. Untuk resistor sendiri itu merupakan salah satu komponen yang paling sering ditemukan dalam rangkaian elektronika. Hampir semua peralatan elektronika itu menggunakan resistor. Pada dasarnya, resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor atau dalam bahasa Indonesia sendiri itu biasa disebut dengan hambatan. Satuan hambatan atau resistensi resistor itu ohm, yang lambangnya seperti ini. Seperti itu. Sebutan ohm ini diambil dari nama penemunya, yaitu George Simon Ohm, yang juga merupakan seorang fisikawan Jerman. Kemudian hambatan resistor sering disebut dengan resistansi atau resistance. Komponen yang terdapat dalam resistor itu terbuat dari isolator, sehingga resistor bisa membuat arus listrik yang mengalir. Pada umumnya, resistor diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah fixed resistor, variable resistor, termistor, dan LDR. Untuk yang pertama itu ada fixed resistor. Jadi apa yang dimaksud dengan fixed resistor itu? Jadi fixed resistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya tetap. Nilai resistansi jenis resistor ini biasanya ditandai dengan kode warna atau kode angka. Adapun yang tergolong dalam kategori fixed resistor berdasarkan komposisi bahan pembuatannya, itu ada 3, yaitu yang pertama ada carbon composition atau resistor komposisi karbon, kemudian ada carbon film resistor atau resistor film karbon, kemudian yang terakhir itu ada metal film resistor atau resistor film logam. Kemudian yang kedua itu ada variable resistor. Variable resistor sendiri itu adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat berubah dan diatur sesuai keinginan. Pada umumnya, variabel resistor terbagi menjadi potensiometer, rheostat, dan trimpot. Yang pertama itu potensiometer. Potensiometer itu merupakan jenis variabel resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah dengan cara memutar poros melalui tuas. Nilai resistansi potensiometer biasanya tertulis di badan potensiometer dalam bentuk kode angka. Kemudian yang kedua itu ada rheostat. Nah, rheostat sendiri ini merupakan jenis variabel resistor yang dapat beroperasi pada tegangan dan arus yang tinggi. Rheostat ini terbuat dari lilitan kawat resistif dan pengaturan nilai resistansinya dilakukan dengan penyapu yang bergerak pada bagian atas toroid. Kemudian yang terakhir itu ada preset resistor atau trimpot. Nah, trimpot sendiri atau yang sering disebut dengan preset resistor adalah jenis variabel resistor yang berfungsi sebagai potensiometer, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas. Nah, untuk mengatur resistensinya pada trimpot ini, itu dibutuhkan alat bantu seperti obeng kecil untuk dapat memutar porosnya. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu ada termistor. Nah, termistor sendiri ini memiliki pengertian jenis resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor. Yang thermal sendiri itu memiliki arti suhu. Jadi, nilai resistansinya itu bergantung pada suhu. Nah, termistor ada 2 jenis, yaitu termistor NTC dan termistor PTC. Nah, kemudian yang keempat dan yang terakhir itu ada LDR atau Like Dependent Resistor. Nah,
Resistor ini LDR ini adalah jenis resistor yang nilai resistansinya itu dipengaruhi oleh cahaya yang diterima, intensitas cahaya yang diterima. Kemudian yang selanjutnya itu ada cara menghitung resistor. Untuk yang pertama itu cara menghitung resistor dengan 4 gelang. Nah, resistor dengan 4 gelang itu memiliki cara membaca dan cara menghitung tersendiri. Gelang pertama tahanan 1, gelang kedua tahanan 2, gelang ketiga pangkat 10, dan gelang 4 itu merupakan toleransi tahanan. Nah, sebagai contoh, ada resistor dengan urutan warna dari pertama, yaitu merah, kuning, biru, biru. Jadi besaran tahanan ohmnya adalah merah gelang pertama sama dengan 2, kuning gelang kedua sama dengan 4, biru gelang ketiga kali 10 pangkat 6, dan biru gelang keempat itu tidak ada nilai tahanan. Jadi besaran ohmnya adalah 24 kali 10 pangkat 6 ohm. Kemudian sebagai contoh lagi, contoh yang kedua, kuning dengan urutan warna kuning, biru, emas. Maka besarannya adalah kuning gelang pertama sama dengan 4, biru gelang kedua sama dengan 6, kuning gelang ketiga sama dengan kali 10 pangkat 4, dan emas gelang keempat itu 5%. Jadi nilai ohmnya yaitu 46 kali 10 pangkat 4 5% ohm, atau 460.000 5% ohm. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghitung resistor dengan 5 gelang. Nah, untuk resistor dengan 5 gelang ini memiliki perbedaan pada hitungan gelang ketiga, 4, dan 5 saja. Untuk cara membacanya juga sama dengan gelang keempat, gelang 4. Namun pastinya memiliki nilai ohm yang jauh lebih besar. Nah, sebagai contoh itu 1 biru, 2 kuning, 3 merah, 4 hijau, 5 abu-abu. Maka 64,200 K ohm. Lalu contoh lainnya seperti kuning, jingga, ungu, abu-abu, perak. Maka nilai ohmnya itu 437 kali 10 pangkat 8, 10% ohm. Nah, kemudian cara menghitung resistor dengan 6 gelang. Nah, salah satu cara perhitungan yang berbeda pada resistor 6 gelang adalah pada gelang nomor 6, yang mana akan menggunakan sebutan ppm. Sebagai contohnya, contoh kasusnya resistor memiliki warna hijau, kuning, merah, ungu, dan perak. Nilainya adalah 56.427 kali 10 pangkat 7 ohm. Nah, contoh selanjutnya 1 kuning, 2 putih, 3 ungu, 4 hijau, 5 coklat, dan 6 jingga. Maka memiliki nilai 4.970.000 1% 15 ppm ohm, atau sebesar 4.790 K 1% 15 ppm. Namun sangat jarang sekali ada penggunaan resistor dengan 6 gelang. Sebagian besar menggunakan 4 gelang atau 5 gelang. Karena 6 gelang itu memiliki besaran tahanan yang sangat tinggi sekali. Nah, jadi resistor itu merupakan bagian yang tidak pernah bisa lepas dari rangkaian alat-alat elektronik. Dengan memahami kode pada warna resistor, kita bisa memperbaiki sendiri alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Nah, dari hukum Ohm diketahui bahwa resistansi itu berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Umumnya, berbagai jenis resistor itu terbuat dari bahan dan sifat atau karakteristik yang berbeda. Di samping itu, spesifikasi lain yang perlu diperhatikan ketika memilih sebuah resistor pada suatu rancangan adalah besar wattnya. Karena resistor itu bekerja dengan konsep dialiri arus listrik, maka akan terjadi suatu kondisi yang disebut disipasi daya, yaitu berupa panas sebesar W sama dengan I kuadrat R. Semakin besar fisik atau ukuran resistor, maka hal ini akan berbanding lurus dengan semakin besar kemampuan disipasi daya resistor tersebut. Nah, resistor
yang ada di pasaran itu yang tersedia dengan ukuran 1/8, 1/4, 1, 2, 5, 10, dan 20 watt, di mana resistor yang memiliki disipasi daya dari 5, 10, hingga 20 watt. Tetapi umumnya untuk jenis resistor yang berukuran lebih luas atau lebih besar, nilai resistansinya itu dicetak langsung di badannya sehingga dapat terlihat. Misalnya itu 100 ohm atau 5 watt. 100 ohm 5 watt. Resistor itu umumnya memiliki bentuk kubik memanjang persegi 4 yang memiliki warna dasar putih, meskipun juga terdapat bentuk lain seperti silinder. Berbicara mengenai resistor, sebenarnya apa sih fungsi dari resistor itu? Nah, jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa fungsi-fungsi dari resistor. Untuk yang pertama, itu resistor berfungsi untuk mengatur nilai tegangan yang sesuai di atasnya karena jatuh tegangan IR. Yang kedua, resistor memainkan peranan penting dalam membatasi jumlah arus pada sirkuit elektronik. Nah, yang ketiga, resistor memberikan tegangan bias yang sesuai ke perangkat aktif. Kemudian yang keempat, resistor mengatur arus di setiap sirkuit elektronik. Yang kelima, resistor berfungsi sebagai beban di mana outputnya sebagai arus input. Yang keenam, resistor memberikan stabilisasi bias ketika dikombinasikan dengan kapasitor. Kemudian yang terakhir itu, resistor dapat memberikan umpan balik atau feedback pada berbagai sirkuit elektronik. Kemudian ada 3 cara untuk mengukur resistor. Nah, ketiga caranya yaitu yang pertama membaca kode warna resistor, yang kedua membaca resistor SMD, yang ketiga dan yang terakhir itu menggunakan multimeter analog ataupun digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mengukur resistor menggunakan kode resistor SMD. Nah, tidak setiap resistor itu cukup besar untuk dibaca atau diukur hanya dengan menggunakan kode warna, dan dari keterbatasan inilah maka digunakan dengan kode SMD. Nah, untuk mengkompensasi ruang yang lebih kecil, resistor SMD ini diberi kode berbasis numerik yang tertulis jelas di badan resistor. Jika kita memiliki resistor, kita biasanya memperhatikan papan sirkuit. Nah, terlihat bahwa resistor SMD itu hampir semuanya berukuran sama. Jadi ukurannya itu hampir semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Nah, hal ini berguna untuk membantu menstandarisasi proses pembuatan dengan mesin pick and place. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada cara mengukur resistor menggunakan multimeter analog atau digital. Nah, yang pertama itu menggunakan multimeter analog. Yang pertama, pastikan alat multimeter analog itu sudah dikalibrasi. Nah, yang kedua, perhatikan perkiraan nilai hambatan resistor yang akan diukur berdasarkan kode warnanya. Apakah 1 ohm, 5 ohm, atau 22K ohm. Kemudian yang selanjutnya, putarlah selektor pada multimeter dengan posisi sebagai berikut: R kali 1, R kali 10, atau R kali 1K. Hal ini tergantung dari perkiraan nilai hambatan resistor yang akan diukur. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengukur resistor yang mana perkiraan nilai hambatannya yaitu 100 ohm, maka putarlah selektor pada R kali 1 atau R kali 10. Kemudian selanjutnya hubungkan probe multimeter pada masing-masing ujung resistor. Nah, yang terakhir, apabila probe telah dihubungkan ke masing-masing ujung resistor, maka jarum multimeter akan mulai bergerak mengukur nilai hambatan resistor. Apabila jarum multimeter tidak bergerak, maka kemungkinan besar resistor mengalami kerusakan. Nah, kemudian yaitu ada cara mengukur resistor menggunakan multimeter digital. Nah, mengukur resistor menggunakan multimeter digital itu lebih mudah daripada menggunakan multimeter analog, di mana hasil dari pengukuran
langsung ditampilkan dalam bentuk angka atau digital. Langkah-langkahnya sama saja seperti menggunakan multimeter analog. Jadi perbedaannya itu hanya terdapat pada hasil dari pengukurannya itu. Apabila di multimeter analog, angka yang ditunjukkan itu berdasarkan jarum yang naik. Lalu apabila di multimeter yang digital, itu hasil pengukurannya berupa nilai angka atau digital.